Audio Jungle. Hasil Timnas Indonesia versus Curaçao di pertemuan kedua. Garuda menang 2-1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Curaçao di pertemuan kedua akan dibahas di sini. Laga ini digelar di Stadion Pakansari, Selasa 27 September 2022. Ini merupakan pertemuan kedua setelah di Bandung pada Sabtu 24 September 2022. Dalam pertemuan itu, Timnas Indonesia sukses menang dengan skor 3-2. Keunggulan sukses unggul ketika laga baru berjalan 3 menit. Sebuah tembakan keras dari Witan Sulaiman berhasil dimaksimalkan oleh Dimas Derajat. Curaçao berusaha untuk memperkecil ketertinggalan, namun pertahanan Timnas Indonesia yang diterapkan oleh Sintayong tak mampu ditembus Leandro Bacuna dan kolega. Di babak kedua, Curaçao menurunkan Jeremy Antonisi untuk menambah daya gedor. Pilihan pelatih Remco Bisantini terbukti ampuh karena baru semenit laga bergulir, Curaçao mampu mencetak gol untuk menyeimbangkan skor. Sebuah eksekusi tendangan bebas dari Ricky Kambuaya sempat memberi ancaman. Sempat dimentahkan oleh pemain Curaçao, namun tendangan jarak jauh Rahmat Irianto masih melebar dari gawang. Sintayong merespon dengan menurunkan Marcelino Ferdinand. Sang bintang Timnas Indonesia U20 mengambil tempat Ricky Kambuaya di lapangan. Sadil Ramdhani sempat memberikan ancaman beberapa saat kemudian. Aksinya melewati pemain Curaçao masih bisa dimentahkan oleh kiper. Sintayong kemudian melakukan 2 pergantian ganda dengan memasukkan Muhammad Rafli dan Dendi Sulistiawan. Mereka menggantikan Egy Maulana Fikri dan Dimas Derajat. Menit ke-72, Muhammad Ferrari dan Ramadan Sananta masuk ke lapangan. Sadil Ramdhani dan Pratama Arhan ditarik keluar. Yakob Sayuri memberikan ancaman di menit 75 dengan menusuk ke kotak penalti. Namun upaya masih mengenai tubuh pemain bertahan Curaçao. Curaçao harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-80 karena Juninho Bacuna di kartu merah. Wasit mengganjarnya dengan kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran keras. Menit ke-87, Witan Sulaiman beliuk-liuk di kotak penalti Curaçao. Umpannya melewati celah kaki para pemain Curaçao dan mampu diteruskan oleh Dendi Sulistiawan yang tak terkawal. Hingga akhirnya tidak ada gol lagi yang tercipta di antara kedua tim. Indonesia pun menang dengan skor 2-1. Timnas Indonesia 4-2-3-1. Syahrul Fadil, Pratama Arhan, Alkan Bagat, Ricky Ridho, Yakob Sayuri, Muhammad Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, Dimas Derajat. Cadangan ada Riyandi, Nadeo, Asnawi, Farudin, Koko Ari, Marcelino, Klok, Abimayu, Dendi, Sananta, dan Rafli. Pelatih Sintayong. Audio Jungle. Perbedaan level Timnas Indonesia dan Malaysia di FIFA Matchday September 2022 terlihat jelas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Perbedaan level Timnas Indonesia dan Malaysia di FIFA Matchday September 2022 terlihat jelas. Ketika Timnas Indonesia mengalahkan tim peringkat 84 dunia, Curaçao dengan skor 3-2. Timnas Malaysia kesulitan menghadapi tim-tim Asia yang levelnya tidak jauh dari mereka. Baik Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama menjadwalkan 2 pertandingan di FIFA Matchday September 2022. Timnas Indonesia diagendakan bersua Curaçao pada 24 dan 27 September 2022. Sementara itu Malaysia berduel dengan Thailand dan Tajikistan di Piala Raja 2022 yang dilangsungkan di Thailand. Awalnya Timnas Indonesia tidak diunggulkan saat bersua Curaçao. Penyebabnya tentu karena jauhnya jarak ranking FIFA antara Timnas Indonesia dan Curaçao yang mana terbentang 71 anak tangga. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangat skuad Garuda. Timnas Indonesia tetap tampil percaya diri dan terbukti menang 3-2 atas Curaçao.
Kemenangan ini meningkatkan ranking FIFA Timnas Indonesia dari yang sempat turun ke posisi 156 dunia karena digeser Maladewa kemudian naik tangga 153. Bagaimana dengan Malaysia? Skuad asuhan Kim Pan-gon bersua tuan rumah Thailand di semifinal Piala Raja 2022 pada Kamis 29 September 2022. Setelah bermain 1-1 di waktu normal, laga berlanjut ke adu tendangan penalti. Hasilnya, Malaysia menang adu penalti 5-3 atas Thailand. Hasil itu meloloskan Malaysia ke final Piala Raja 2022 untuk bersua tim peringkat 109 dunia Tajikistan. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor Malaysia dan Tajikistan sama kuat 0-0. Alhasil laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti dan Malaysia tumbang 0-3 dari Tajikistan. Hal itu berarti dalam 2 pertandingan Malaysia gagal menang di waktu normal. Fakta ini juga menunjukkan pelatih Malaysia Kim Pan-gon belum pernah membawa Harimau Malaya memenangkan laga tandang di waktu normal. Fakta di atas berbanding terbalik dengan Sintayong yang beberapa kali membawa timnas Indonesia memenangkan laga kontra tuan rumah. Sebut saja saat melibas Singapura 4-2 hingga menumbangkan kue 2-1 di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Audio Jungle. Bagaimana respon ocehan pelatih Curaçao, Malaysia keok? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kabar seputar laga FIFA Matchday Indonesia versus Curaçao menjadi berita terpopuler di kanal olahraga dalam 24 jam terakhir. Bek Timnas Indonesia Alkan Baget percaya diri menanggapi komentar pelatih Curaçao, Remco mengenai kondisi tim pada pertemuan kedua yang akan berlangsung pada Selasa, 27 September. Selain dari Timnas Indonesia, informasi lain yang menyedot perhatian pembaca adalah hasil Kings Cup 2022 antara Tajikistan dan Malaysia yang berakhir dengan kekalahan Harimau Malaya. Berikut 3 berita terpopuler di kanal olahraga dalam 24 jam terakhir. Pertama, Alkan Baget balas ocehan pelatih Curaçao soal Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Alkan Baget merespon pernyataan pelatih Curaçao, Remco Vicentini yang menyebut timnya akan mengeluarkan level pemain sebenarnya dalam laga kedua. Vicentini yakin bisa mengalahkan Indonesia dalam pertandingan kedua. Ini karena mereka sudah tahu permainan Indonesia dan kebugarannya semakin baik setelah mengalami jet lag perjalanan panjang dari Curaçao ke Indonesia. Dalam pandangan Baget, tim Garuda akan tampil lebih baik dari pertandingan pertama. Jika Curaçao ingin meraih kemenangan dalam laga tersebut, pemain FC Gillingham itu menyebut timnas Indonesia juga menginginkan hal serupa. Kedua, 14 menit debut Sananta di Indonesia versus Curaçao, dihajar kaki gemetar. Muhammad Ramadan Sananta mendapat kesempatan debut membela timnas Indonesia saat melawan Curaçao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 24 September dengan catatan 14 menit. Striker PSM Makassar tersebut tampil pada babak kedua tepatnya menit ke-71 dengan menggantikan Dimas Derajat. Namun Sananta hanya tampil sekitar 14 menit saja karena ditarik kembali oleh Sintayong di menit ke-85. Sananta ditarik lebih cepat bukan karena tampil terlalu buruk. Pemain 19 tahun tersebut tampak kepayahan setelah bermain sekitar 7 menit. Pasalnya kaki kanan Sananta dihajar bek Curaçao dalam sebuah duel. Ketiga, Malaysia anti klimaks di Kings Cup, permalukan Thailand dan gagal juara. Timnas Malaysia harus puas menempati posisi runner-up pada turnamen Kings Cup 2022 setelah kalah dari adu penalti dari Tajikistan Minggu 25 September. Kekalahan tersebut menjadi anti klimaks bagi Malaysia yang sebelumnya mengalahkan tuan rumah Thailand, juga melalui babak adu jitu tendangan 12 pas. Dengan demikian, Tajikistan menjadi juara, Malaysia runner-up, dan Thailand menempati peringkat ketiga setelah menumbangkan Trinidad dan Tobago.